terima kasih Mas. Jadi di Kota Semarang kami Dewan Pengupahan Kota Semarang sudah diskusi, sudah rapat berkali-kali, sudah koordinasi dengan BPS Kota Semarang kaitan dengan data-data terkait untuk penghitungan upah minimum ini kita lakukan. Tetapi dari perkembangan selama ini kalau di Kota Semarang sejak tahun 2016 sampai 2021 selalu ada peningkatan. Dan peningkatan itu signifikan. Jadi misalnya di 2016, kemudian di 2017 11%, 8%, 8,5% sampai 3%. Jadi Kota Semarang berupaya juga memberikan yang sehat dan jadi kata-kata kita sekarang bagaimana UMK yang sehat. Jadi UMK yang sehat adalah yang bisa memberikan satu kemanfaatan. Itu yang sementara dan ini kami sambil menunggu kebijakan dari pusat bagaimana teknis kita meramu ke depan untuk mengusulkan dalam rangka perhitungan UMK yang lebih sehat ke depan. Tapi di 2022 mendatang Pak Sutrisno untuk di Kota Semarang seperti apa racikan yang mungkin sudah mulai dikali-kalikan begitu atau dicatat kasar begitu oleh pemerintah Kota Semarang? Jadi kami coba memperformulkan ini juga beberapa data yang kita miliki misalnya dari rata-rata konsumsi per bulan, kemudian rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, kemudian juga ada data lain misalnya pertumbuhan ekonomi periode 2020 sampai dengan September 2021 di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,73%, kemudian nilai inflasi September 2020 sampai dengan September 2021 Provinsi Jawa Tengah 1,28%, kemudian pertumbuhan ekonomi di Januari 2001 sampai September 2021 Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,66%, kemudian pertumbuhan ekonomi periode dan sampai inflasi ini 1,4 ini menjadikan dasar penilaian sementara. Tetapi kami ini hanya kasaran sambil menunggu nanti kebijakan dari pusat. Kami berharap bahwa UMK yang kita usulkan adalah UMK yang sehat istilahnya. Sehat adalah yang bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Itu yang kami harapkan. Oke, saya mau ke Pak Adi. Selanjutnya Pak Adi, ketika kita melihat bahwa Kota Semarang misalnya salah satunya yang sudah berencana juga melihat bagaimana untuk kalkulasi di 2022 mendatang terkait dengan upah minimum atau UMR juga di Kota Semarang. Kalau dari kacamata Anda, pandangan Anda tentunya dari Kak Adi, seperti apa sih sebenarnya dalam kondisi yang masih pemulihan di 2022 juga akan ada recovery tentunya untuk sektor-sektor usaha dengan juga tuntutan untuk adanya kenaikan upah minimum. Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kita. Tentunya kita juga bersabar terlebih dahulu, kiranya kita juga menunggu rilis dari BPS yang dimaksud. Kami dari Dewan Pengupahan Nasional juga sama LKS Tripnas, baik unsur pemerintah, pengusaha maupun pekerja, tanggal 21 dan 22 Oktober yang lalu kami sudah bertemu Mas. Nah, namun kiranya kita juga wanti-wanti itu nanti data terakhir itu bisa kita terima tanggal 5 besok. Ya, 5 November besok dan kiranya kami juga mewanti-wanti kiranya data tersebut juga bisa disampaikan oleh Kementerian Kemenaker RI dalam hal ini maksimal tanggal 10. Nah, kiranya data-data tersebut kita jadikan suatu acuan kita semuanya. Maka dari itu, Mas, saya kira kita saat ini tidak bisa berasumsi satu dengan yang lainnya. Karena apa? Tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa inflasi yang dipakai itu adalah inflasi dari suatu wilayah tersebut. Karena kita juga menunggu dari provinsi masing-masing. Dalam hal ini adalah nantinya digunakan untuk menetapkan upah minimum di 2022. Dalam hal ini yang menetapkan adalah Bapak Gubernur. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.